Haleluya. Tema saya hari ini adalah The Blessings in the Valley. Karena saudaraku tidak mungkin keadaan lebih baik. Tidak mungkin. Karena the world is getting darker and darker. Saat untuk kita arise and shine adalah ketika kegelapan menutupi bumi. Sekarang ini kan sudah jelas. Orang tidak tahu bedanya baik dan buruk. Tidak tahu bedanya benar dan salah. Tidak tahu. Karena itu saudaraku ini saat yang terbaik. Ya, untuk kita memuliakan Tuhan. Tahun 2024 maybe dan harusnya kita melewati lembah. Tetapi ternyata ada berkat di dalam lembah. Amin. Mari kita baca Mazmur 84. Saja kita baca bergantian saudaraku. Rindu kepada kediaman Allah. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 bersama-sama ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. 1, 2, 3. Belum sama-sama. 1, 2, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Burung pipitnya tidak kedengaran. 1, 2, 3. Bahkan burung pipit. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Apabila melintasi lembah Baka, the valley of weeping, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Aku memujimu, menyembahmu, kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahanmu. Sebab lebih baik berdiri ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 12, 1, 2, 3. Oh lemes. 1, 2, 3. Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbagai manusia. Kalau cari pasangan hidup katanya cari wanita yang 3B. Apa itu? Beauty, brain, behavior, ya katanya begitu ya. Tapi hari ini saya akan bacakan buat saudara 3 berkat saudaraku ya yang ada dalam ayat ini untuk umat Tuhan, tidak untuk semua orang. Ya. Firman Allah mengatakan how lovely is your dwelling places. Nah, saudaraku, bagaimana Tuhan melihat jemaat ini? Bagaimana Tuhan melihat keluarga kita? Bagaimana Tuhan melihat kita sebagai saksi Kristus? Apakah mereka berkata, how beautiful, how lovely is your dwelling places. Tuhan tidak mau ngekos pada kita. Dia mau tinggal bersama dengan kita. Amen. Dan kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mengalami ini. Jadi di sini, Yedid itu artinya how lovely, itu artinya dikasihi. So lihat di situ,
beautiful, amin saudaraku. Itu beautiful dan beloved, dikasihi. Beautiful and beloved. Dan nanti kita akan belajar ada blessing, 3B. Apa yang pertama? Beautiful, beloved and pakai bahasa Bali dong saudaraku. Beautiful. Beautiful, beloved dan blessed. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau setiap daripada kita kan tunangan Tuhan Yesus toh. Beautiful, beloved and blessed saudaraku. Haleluya. Sekarang bagaimana Pak Rifin untuk masuk ke hadirat Tuhan? Lagu ini adalah dinyanyikan oleh Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Firman Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang kasih karunia Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 26 dijelaskan, ya. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, masuk hidup-hidup ke dunia orang mati. Tidak sempat dikubur, tidak masuk peti saudaraku. Tidak ada yaitu penutupan peti, masuk beleng. Ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Ayat 11 baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Saya pernah cerita saudara, sport apa, hobi apa paling berbahaya? Oh bungee jumping, oh enggak bahaya, sudah diukur. Terjun payung, enggak bahaya, ada payungnya. Yang paling bahaya, ngerasani hamba Tuhan. Apa yang kamu bicarakan di kedai kopi, sekeliling meja makanmu? Dimulai dari seorang yang tidak puas. Tuhan itu memberikan contentment. Godliness with contentment is great gain. Great gain enggak ngerti ya, untung besar enggak ngerti. Tuacuan. Godliness with contentment. Banyak orang hidupnya tidak konten. Karena yang bisa memuaskan cuma satu. The presence of God. Kekayaanmu tidak akan bikin kamu puas. Ketenaran, kekuasaan. Sekarang banyak orang mabuk kekuasaan. Mabuk pujian, saudaraku. Tetapi firman Allah menjelaskan bagaimana kita mau hidup berbahagia ya. Bahkan burung pipit punya sebuah sarang. Bahkan burung layang-layang punya sarang untuk menaruh anak-anaknya di mezbahmu. Ya Tuhan semesta alam. Diperkenalkan di sini, He is the Lord of hosts. Jadi hidup ini adalah peperangan, bukan cuma kesempatan. Dan peperangan makin lama makin berat melawan kuasa kegelapan. Di dunia ini cuma ada 2 kerajaan. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Cuma ada 2 golongan. The sons of the kingdom and the sons of the evil one. The sons of the kingdom akan berbahagia. Banyak orang mencari rahasia hidup berbahagia. Saya bagikan pada saudara sederhana karena ini bukan misteri. Tetapi hanya bagi mereka yang diam di rumah Tuhan. Amen. Haleluya. How lovely is your dwelling places. Haleluya. Firman Allah. Kok tegang ya, nyanyi dulu ya. Ada lagu kuno saya mau ajarkan pada saudara. Maklum tahun ini saya 73 saudaraku ya. Jadi lagunya tahun 80-an ketika saya bertobat. How lovely is your dwelling places. How lovely are thy dwelling places. My soul longs for the courts of the Lord. My heart and my flesh, my heart and my flesh sing for joy to the living God. You are my King and my God. Hallelujah. Betapa indah kediamanmu. Amin. Jiwaku merindukan hadiratmu. Hati dan dagingku. Hati
dan dagingku bersorak bagi Allahku. Kaulah Tuhan dan Rajaku. Hari ini saya sungguh bersuka cita karena tadi pagi ada satu klip tentang cucu kesayangan saya, namanya Jackson. Kenapa saya bersuka cita? Dia nyanyi. Nyanyinya apa? Saya tidak kenal lagu itu. Rupanya dia ngarang sendiri. Dan dari mulutnya cuma ada kata syukur, bersyukur, bersyukur. Anak ini usianya 20 bulan saja. Dan anak ini is a happy boy. Bahkan kalau dipotret susah saudaraku. Jangan tertawa kalau tukang potret. Tutup mulutnya, bisa diketawa terus. Jadi rupanya ini rahasia saudara ya. Di dalam pasal keempat dikatakan berbahagialah manusia yang diam. Orang-orang diam di dalam rumahmu. Yang terus menerus memuji-muji engkau. Orang yang diam di dalam rumahmu. Ketika ada seseorang kedatangan temannya dan dia tidak punya roti, dia pergi ke temannya yang kaya itu. Tolong dong, pinjamin gua 3 roti. Ada teman saya datang, saya tidak punya apa-apa. Gimana sih lu? Gua sudah di dalam kamar, kaki udah dicuci. Dan anak-anakku bersamaku. Anaknya tidak perlu teriak-teriak saudaraku. Tidak perlu ketok-ketok pintu. Mereka ada di dalam rumah. Ada berapa sini anak-anaknya Tuhan? Amin. Doamu didengar. Ada orang berkata, kalau doa mau didengar, doa Bapa kami 100 kali. Lah kalau Petrus doa Bapa kami tenggelam dia saudaraku. Dia cuma bilang help. Dan Yesus ulurkan tangannya. Hari ini ada yang sudah mungkin tenggelam dalam kesedihan. Ada tenggelam dalam masalah yang kamu buat sendiri. Atau tenggelam dalam masalah yang dibuat orang lain. Ada tangan yang terulur untuk menolong engkau. Kamu tuh terlalu berteriak saja. Kalau saudara warga negara kerajaan. Ada ilustrasi lain ya. Jangan disalahkan loh. Ini nanti saya disomasi saudaraku. Saudara masih ingat ada seorang yang minta tolong ke KBRI di Singapura. Saya tidak mau sebut nama nih, disomasi lagi. Dia telepon saudara itu pas hari Jumat. Apa mbak? Ini repot ya, Senin ya, plak ditaruh. Dia lahir di USA, dia telepon yaitu kedutaan Amerika. Dan apa yang datang? Saudaraku pejabat langsung datang untuk nolong dia dalam 10 menit. Saya tidak bilang lebih bagus dari kita, tidak. Tetapi saya mau beritahu saudara, saudara ini duit kewarganegaraan. Engkau adalah warga negara kerajaan sorga. Kalau negara kita tidak nolong, masih ada kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Berbahagialah mereka yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Amen. Saudara dengar kesaksian saya tadi. Saya mau dimasukkan ICU. Karena saudaraku, ya oksigen itu maksimum 15. Ya, itu sudah tidak menolong dan saturasi oksigen terus turun. Saudara tahu, ketika saya dimasukkan ke dalam rumah sakit itu, yang saya teriakkan pertama nama Tuhan. Karena Mazmur 84 namanya adalah The Living God, El Chai. Chai itu hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Nah, saya nyanyi, ya. Saya nyanyi apa? Lagu biasa. You raise me up so I can stand on mountain. Ketika saya nyanyikan tanpa takut dan gentar, apa yang terjadi? Tuhan mengangkat saya. Dan saudaraku tidak jadi dimasukkan ICU. Tidak perlu ventilator. Tidak perlu dibolongi untuk masuk sini saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mau rahasianya? Selalu mengucap syukur. Bagaimana rahasianya Pak? Mengucap syukur setiap saat. Sederhana. Firman Allah berkata kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roma 8 ayat 26. Artinya kita juga tidak tahu bagaimana memuji Tuhan. Apalagi setiap saat. Tapi roh menolong kita. Katakan roh menolong kita. Dengan keluhan yang tidak terucapkan. Yang saya lakukan kalau saya tidak tahu. Saya nyanyi dalam bahasa yang tidak dikenal itu. Syiabaraka ramasyada. Hirabase keramayarao. Kan bisa.
Bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Jadi saudaraku, ada 3 Asher blessing dan 4 Beraka blessing. Sebab seperti saya katakan bulan yang lalu ya. Blessing belakangan ini cuma diarahkan untuk materi. Oh dia diberkati, kenapa? Ya punya mobil baru. Saudaraku, rampok ya punya mobil baru saudaraku. Ya, diberkati di sini ada 2 macam. Yang pertama Asher itu berbahagia. Hari ini kalau saudara tidak berbahagia, artinya saudara tidak diberkati. Saya selalu tanya istri saya, sayang, are you happy? Dia bilang, yes, I'm happy. Sebab tugas suami bikin istri happy. Betul nggak saudaraku? Betul nggak? Hei para suami. Suami. Sebab saya seorang pemuji Tuhan, saya juga pemuji istri. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Dia ketip-ketip saudaraku. Tidak ada wanita lain. Saudara, saya mau beritahu saudara, itu rahasianya. Terus menerus memuji-muji Tuhan. Saudara, suami juga perlu dipuji. Betul nggak para suami? Betul. Lo belum punya istri kok tahu? Nah saudaraku, suami suka dikagumi. Sehingga dia tidak perlu cari yang lain. Oh diomeli terus. Roh Kudus itu seperti suami. Kalau diomeli terus dia minggat saudaraku. Pada waktu corona ya, maka di Jepang, karena suami tidak biasa di rumah kan. Mereka biasanya mabuk-mabuk ya pulang Jepang mabuk saudaraku. Baru pulang ke rumah saudara ya malam ya. Sebab kalau pulang pagi dibilang males. Timbullah satu masalah namanya Corona Recon. Corona Recon itu adalah perceraian gara-gara corona. Jadi mendadak ada tempat kos. Penitipan suami saudaraku. Sebab istrinya gak tahan dengan dia. Nah saudaraku, Roh Kudus seperti itu ya. Ketika kita membaca lebih baik tinggal di sudut soto rumah ataupun tinggal di padang belantara daripada serumah dengan wanita yang suka apa? Suka bertengkar. Loh kok diam semua nih saudaraku? Rupanya ada yang suka bertengkar ini. Ya, saudara yang kasih Tuhan, karena itu berbahagia orang yang diam di rumah Tuhan. Yang kedua, yang kekuatannya dalam Tuhan saya sudah terangkan, jadi saya akan terangkan 4 yang lain. Ada 7 berkat, siap menerima? Ada saudaraku, kalau sekarang ini pemimpin hati-hati ngangkat jari saudaraku. Lo hati-hati. Pada waktu majunya gubernur kita, gubernur Bali saudaraku. Semua teman saya, semua pendeta yang dipanggil untuk berkenalan dengan beliau, semua begini. Cuma Timotius gini. Amin. Jesus number 1. Amin saudaraku. Serba susah saudara. Memberi salam kemenangan kata pilih nomor ini. Sudah saya angkat 7 aja. Jadi enggak ribut ya. Nah yang kedua, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Yang berhasrat mengadakan whose heart is set on pilgrimage. Pilgrimage di dalam firman Tuhan adalah 3 kali dalam setahun. Seorang laki-laki Yahudi harus menghadap Tuhan di Yerusalem. Whose heart is the highway to Zion. Highway to Zion. Sion. Sion itu Yerusalem. 3 kali yaitu Pesah. Yang kedua itu Shavuot, Pentecost. Yang ketiga pesta pondok daun. 3 kali harus menghadap. Sehingga saudaraku, pastikan siapa boleh naik ke gunung Tuhan. Yang suci hatinya. Yang bersih tangannya. Di mulutnya tidak ada kepalsuan. Amin saudaraku. Karena itu saudaraku, kalau kita tahu tujuan hidup manusia bukan kebahagiaan. Lo kaget ya. Tetapi kesucian. Be holy for I am holy. Dia tidak berkata be you happy. Happiness itu cuma byproduct. Cuma ya berkat sampingan saudaraku. Saya tahu bahwa saya sangat berbahagia. Dulu tidak saudara. Saya dulu frustrasi berat.
Sebab baru 2 tahun menikah, loh kok aneh enggak punya anak ya. Padahal saya termasuk rajin, saudara mengerti maksud saya. Tetapi pada waktu dokter memberitahu, maaf mas, Anda tidak bisa punya keturunan. Bumi itu rasanya ambles saudara. Pas. Rasanya ambles. Tapi saya mau terangkan dulu, tadi ada yang ketinggalan, yaitu tentang Bani Korah tadi ya, kurang jelas mungkin. Saudara yang kasih kembali ke bilangan 26 tadi, bagaimana bisa hidup selalu menyenangkan Tuhan ya. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Kok ada ini? Mereka menjadi pemuji di rumah Tuhan. Dalam bilangan 26 dan sebelumnya kita diterangkan. Ada seseorang pemimpin yang balelo, yang berontak. Namanya Korah. Kalau pilih nama jangan asal nama di Alkitab ya. Korah artinya botak saudaraku. Ya. Dan dia menentang yaitu penetapan Tuhan. Otoritas Tuhan yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun itu saudaraku itu penyambung lidahnya Tuhan. Dan dia adalah orang Lewi. Orang Lewi tidak bisa masuk ke ruangan kudus. Apalagi ruangan maha kudus. Sebab yang boleh masuk untuk memberikan ukupan kepada Tuhan adalah keturunan Harun. Itu perjanjian lama ya. Tapi dalam perjanjian baru kita semua adalah royal priesthood. Kita semua adalah imam-imamnya raja. The king's priest itu saudara dan saya. Tapi waktu itu enggak bisa. Dan saudaraku saya bilang tadi yang paling bahaya itu ngerasani hamba Tuhan. Loh kok diem? Ada yang punya hobi seperti itu? Hukumannya berat saudara. Dan dia mempengaruhi yang lain. Satu telur busuk, kalau ada 100 telur baik rusak semua saudara. Saya percaya tidak ada telur busuk di sini ya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Datan dan Abiram itu pemimpin dari suku Ruben. Anak tertua daripada Yakub atau Israel. Dan mereka ikut menentang kepada Musa. Dan akibatnya 250 orang pemimpin-pemimpin Israel ikut berontak saudara. Kalau di dalam republik demo biasa. Tapi kalau dalam kerajaan Allah itu sama dengan kita tahu pemberontakan. Melawan otoritas. Istri melawan suami. Anak-anak melawan orang tua. Dan pribadi-pribadi melawan yaitu pemimpin rohani. Kalau pemimpin rohani salah boleh ditegur. Tetapi saudaraku, ini cuma ngerasani dan ngelawan. 250 orang yang ikut-ikutan semuanya dibakar api. Tapi aneh, anak-anak Korah tidak mati. Ketika bumi mengangkat mulutnya. Bayangkan ini misalnya ini. Misalnya kita anak-anak dari Korah, Datan, Abiram. Itu masuk semua termasuk tendanya, termasuk ontanya, termasuk kambingnya, dombanya semua. Saudara masuk hidup-hidup ke dunia orang mati. Tetapi anak-anak Korah tidak mati. Sementara mereka itu horor luar biasa. Mereka melihat orang tua mereka. Semuanya masuk ke dalam bumi hidup-hidup. Cuma ada tangan yang mengangkat anaknya Korah. Saudara, kalau kita sadar bahwa kita sebenarnya yang harus binasa, seperti itu. Tapi kita diselamatkan. Ketika selama pandemi, teman-teman kita, keluarga kita, yang lebih baik daripada kita, yang lebih sungguh-sungguh dari kita, yang kelihatan semuanya mungkin meninggal sebelum waktunya, saudaraku kecuali kalau sudah umurnya. Dan kita berpikir, why am I still alive? Saudaraku, saya percaya kalau mereka memuji Tuhan, beda dengan yang lain. Sebab yang lebih banyak diampuni, lebih mengucap syukur. Satu hari di rumah seorang Farisi, Yesus diundang makan. Dan ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Terkenalnya sebagai apa? Orang berdosa. Bagaimana? Simon si pemilik rumah itu orang Farisi kok bisa kenal? Mungkin maybe salah satu langganannya, I don't know. I'm not the judge. Dan dia menghampiri Yesus dari belakang.
Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Menciumi kakinya dari belakang dan menyekanya dengan rambutnya. Dan orang Farisi bilang, hei cici, kalau dia ini nabi, dia tahu siapa wanita ini. Simon, ada 2 orang yang berhutang pada pelepas uang. 1 500 dinar, 1 50 dinar. Ketika dihapuskan, siapa yang lebih berterima kasih? Tentu saja yang utangnya lebih banyak itu. Demikian juga Simon. Aku datang, kamu tidak menyiapkan air untuk cuci kakiku. Engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak. Dan kau tidak mencium aku. Biasa Timur Tengah begitu ya. Tapi wanita ini, dia mengurapi kakiku dengan minyak. Tidak berhenti mencium kakiku. Sebab dosanya yang banyak itu telah diampuni. Saudara, di dalam hidup saya, yang paling penting dan juga saudara adalah rasa syukur pada Tuhan. Sebab apa? Kita Bani Korah itu. Orang tua kita penyembah berhala. Kita semua orang berdosa. Saudaraku, orang tuanya berdosa, seluruh keluarga kena pengaruhnya, saudaraku. Dan Bani Korah ini mengalami ketika bumi mengangkat mulutnya. Bahkan 250 orang yang ikut-ikutan itu disambar oleh api, saudaraku. Jadi kunci untuk mengalami sorga di atas muka bumi adalah hati yang mengucap syukur. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's gave us Jesus Christ, His only Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kebagian yang lain adalah ayat terakhir. Tadi saya terangkan dalam suara gembala. Berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Amin. Di dalam kitab Mazmur 84 ayat 12, 13 bahasa Indonesia. O Lord of hosts, blessed is the man who trusts in you. Apa bekal kita menghadapi tahun ini? Trust in the Lord your God. Percaya kepada Tuhan Allahmu. Karena punya pengalaman. Saudaraku, di sini ada dokter saya Pak Anton. Ya, saudaraku saya dulu diselamatkan waktu di Singapura. Saya dijemput. Lalu dia bilang gini, Pak Rifin, ini enggak beres loh ini. Dia mendengar nafas saya. Kaki saya bengkak, muka saya bengkak dari Ambon. Saya terbang ke sana. Besoknya dipasang 1 stent jantung. Ketika kemudian ada masalah, saya tidak cari dokter lain. Sebab apa? Punya pengalaman. Tapi saya dengar pesannya, jangan ada yang ketiga loh Pak. Pertama ngerepoti aku. Tetapi trust dengan belief beda. Yang pertama belief, yang kedua trust. Saya punya pengalaman. Demikian juga dengan Tuhan. Mari saudaraku jadikan 2023 dan juga pandemi saya rubah jadi akademi. Jadi membuat kita batah to the Lord. Katakan batah. Percaya sepenuhnya. Ketika melewati lembah Baka. Coba tampilkan itu. Ketika kita melewati. Kita bukan diam di sana, diam di rumah Tuhan, tetapi masalah kita cuma lewati. Amin. Itu Mazmur 84 ayat 6 mungkin ya. Melewati lembah Baka. Lembah Baka itu apa? Valley of Weeping. Amin. Loh memang di dunia ini penuh dengan air mata dan penderitaan.
Tuhan tidak punya rencana kita menderita, saudaraku, hanya karena dosa. Tadinya bahagia, ya. Adam dan istrinya bahagia, waktu itu belum pakai nama Hawa, saudara ya. Cuma Isya, namanya Isya itu perempuan. Adam punya waktu memberi nama seluruh makhluk di dunia ini yang dipercayakan padanya. Kok istrinya tidak dikasih nama? Kalau istri saya namanya Vivi, tahu ya. Adik-adiknya panggil dia Pipit. Jangan ikut-ikutan ya. Cuma aku berhak manggil dia Pipit. Bahkan burung pipit punya sebuah sarang. Amin. Tetapi saudaraku, kita melihat bagaimana ketika melewati lembah Baka. Ada yang lahir tertawa? Ada enggak? Saya bisa masuk rekor muri bahkan dunia. Kita semua lagi senang ini pernikahan. Nangis lagi saudaraku. Saya bilang sama mama saya ketika saya bertobat. Mama tidak akan lagi nangis karena saya. Dia sedih karena saya, saudaraku, ya pokoknya tidak usah saya ceritakan lah. Saya buat mama saya nangis, saudara. Tapi beliau berkata, aku akan tetap nangis. Tapi nangis bahagia. Tapi yang dimasukkan sini nangis penderitaan, saudara. Meninggal masuk surga, nangis. Yang di sana bahagia, di sini yang nangis. Saudara, aneh kan? Masuk surga nangis. Kalau masuk dunia orang mati hidup-hidup perlu nangis. Tapi kalau diselamatkan, berbahagialah orang mati dalam Tuhan sejak saat ini. Segala pekerjaan mereka akan mengikuti mereka. Amen. Mereka perhatikan. Jangan menyendiri. Kekuatan ketika kita bersama. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saya mengajak saudara untuk melakukan satu tindakan. Coba kita lihat ini. Ini ya. Air mata. Jadi mata air. Air mata jadi. Nah, saya dulu frustrasi jadi prestasi. Frustrasi jadi apa? Prestasi. Amin. Kita bisa merubah tragedi menjadi kemenangan. Victim jadi victor. Victim jadi victor. Victor itu pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan di sini. Bukan Tuhan loh, tapi mereka. Ketika dimasukkan dalam penjara, digebukin saudaraku tanpa salah. Apa kesalahannya saudaraku? Usir setan. Itu salah saudaraku bagi dunia ya. Saudaraku karena penghasilan mereka berkurang. Waduh saudara, ketika itu mereka naikkan pujian kepada Tuhan. Saya tidak tahu pujiannya apa. Ya, kira-kira thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Suasana neraka jadi surga. Pintu terbuka, semua belenggu semua lepas. The power of praise, bahkan sacrifice of joy, sacrifice of praise. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara bertobat. Dan yang paling aneh, damai itu begitu hebat. Saudara bayangkan aja misalkan ini, Cipinang terbuka semua pintunya, tidak akan ada yang tinggal, betul ya Jos ya? Lari semua kan, tapi mereka tinggal. Karena mereka menikmati the presence of God. Amen, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan hujan. Tadi air mata, jadi mata air. Ketika kita merubah air mata jadi mata air, apa yang terjadi? Hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Berkat di sana pool. Pool itu kolam untuk menampung berkat Tuhan. Saudara, sekarang saya sampaikan 3 berkat untuk membuat kita asyir, membuat kita berbahagia. Sekarang Mazmur 84 ayat ke-11 bahasa Inggris. Ini ada 4 berkat beraka. Jadi selama ini yang disebut berkat itu cuma naik pangkat, penghasilan bertambah, termasuk perlindungan dan sebagainya. Dan ini ada Mazmur 84. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory, no good thing will he withhold. Dari siapa? Bukan dari semua orang. Bukan atas pendeta, bukan orang Kristen.
tapi yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidup berkenan sini tamim. Tamim itu tidak bercela. Kita semua termasuk saya belum ada yang sempurna. Tetapi di dalam firman Tuhan Mazmur 84, pandanglah perisai kami ya Allah. Pandanglah orang yang kau urapi. Siapa itu? Mesias, Yesus. Saudara, betapa rindunya yaitu Bani Korah untuk mendekat ke rumah Tuhan. Untuk masuk ke bait Allah. Tapi saudara dan saya bisa anytime. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Sang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Ku sepandanglah orang yang kau urapi ya Tuhan. Ku look at Jesus. Because of Jesus. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Saya mau bersaksi buat saudara. Mama saya dipanggil Tuhan usia 99,5 tahun. Kalau perhitungan tahun Tionghoa sudah 100 tahun lebih. Dan saudaraku, lagu kesukaan beliau adalah sebuah lagu yang saudara semua kenal, Soraklah Haleluya. Jadi waktu peti jenazah diturunkan, saya membaca Ayub pasal 5. Engkau masuk seperti gandum emas yang meninggal pada waktunya. Saudara, kita nyanyi Soraklah Haleluya. Ya, kesedihan ada karena beliau ini dikasih bukan cuma kami anak-anaknya, tapi semua kemenakan cinta beliau. Karena dia itu malaikat tanpa sayap, saudara. Ya, tetapi saudara, itulah rahasianya. Di tengah penderitaan kita bisa mengucap syukur. Karena bila sudah diselamatkan. Dan saya akan ketemu mami saya tanpa cacat, tanpa kelemahan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat di sini. Yang pertama, the Lord God is a sun and shield. Tuhan itu matahari kita. Amin. Loh, kok diam semua saudaraku? Janjimu seperti fajar. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Satu kali saya baru bertobat saudara. Dan di rumah kami ada satu persekutuan kecil. Saudara, mendadak ada sesuatu aneh terjadi. Pertama, ada suasana yang tidak enak begitu. Dan anjing saya, namanya Ciko ya sayang ya. Itu mengeluarkan darah hitam dari semua lubang. Semua lubangnya. Nah, dan dia jadi kaku begini. Kita bawa maksudnya ke dokter hewan ya. Yang kita kenal. Di tengah-tengah perjalanan. Mobil Mazda, saya sebut merek lagi. Mobil yang dikendarai adik saya waktu itu yang mengantar bersama istri saya. Mendadak setirnya tidak bisa dikuasai, nabrak. Menabrak orang yang naik motor. Orang itu selamat sih, tapi yang aneh. Stang setirnya itu kan dari baja kualitas tinggi. Seperti diiris silet saudara. Tetapi kemudian besoknya kita tahu. Ada seorang pemuda dari Jawa Tengah. Dia tanya, kenapa kamu tidak mati? Kenapa jarum maut yang saya lepaskan cuma membunuh anjingmu? Lalu dia kerasukan di depan saya. Saudara tahu 70 roh jahat diusir dari pemuda ini. Karena tadinya kita ketemu di Malang dan dia sedang kerasukan di situ. Saudara, tidak ada orang yang mengajarkan ini pada saya. Saya membuat satu lingkaran sekitar pemuda ini. Sebab rumah itu penuh barang bagus. Saya bilang kamu tidak bisa keluar dari sini. Dan itu seperti semprong begitu. Dia lompat, dia nendang cuma di situ aja.
Ketika diusir, dia tidak bertobat. Kembali, saudara 7 kali lebih jahat. Tapi yang saya mau sampaikan pada saudara, ada perisai Tuhan. Ada perisai Tuhan atas orang percaya. Saya bisa saksikan yang begini banyak, terlalu banyak saudara. Dan dia tanya, kenapa kamu tidak mati? Jangan takut dengan tenung. Jangan takut dengan santet saudaraku. Orangnya yang akan menderita. Sebab Yesus adalah perisai kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. God's presence. Ketika saya pergi ke Bali, kita cuma nyewa sebuah gedung biskup saudara. Dan di sana ternyata ada lagi yang model seperti itu. Batak itu karena punya pengalaman. Ada seorang pemuda dari, saya sebut aja, dari kota. Dia datang untuk memukul saya dari jarak jauh saudara. Tapi ini yang dia ceritakan. Ketika dia mengucapkan kutuk atas saya, mantra atas saya, dia melihat ada cadar warna putih. Itu cadarnya tunangannya Yesus. Ketika apa? Saya nyanyi, haleluya, haleluya. Ketika saya memuji Tuhan, itu kembali, belak. Waktu saya datangi pemuda itu matanya terbalik. Dan dari pusar ke bawah penuh dengan bisul-bisul. Kalau kena saya yang seperti itu. Jangan takut. Barang siapa mengutuk engkau akan dikutuk oleh Allah. Barang siapa memberkati engkau akan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. God's presence. Yang kedua God's grace. And God's glory. Tidak usah cari saudaraku kemuliaan buat diri sendiri. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat maha tinggi. Diingatkan lewat nyanyian Natal kan. Gloria in excelsis Deo. Tapi ada satu lagi yang dicari orang. Yang kelihatan good things. Benda-benda yang baik. Kita tidak cari benda. Benda datang sendiri saudara. Nah menghadapi puasa ini besok tinggal 1 hari ini ya. Puasa Daniel ini kan makannya sayur. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari Natal ada orang kasih hadiah kami panci. Oh panci aja disaksikan. Pancinya 67 juta saudara. Panci loh saudaraku. Dan kalau panci itu dipakai sayur dimasukkan sana. Misalnya labu siam ya. Labu siam itu cuma dikasih 2 sendok teh air. Itu manisnya luar biasa. Iri loh iri. No good thing. Benda-benda yang terbaik. Saya dengan istri berpikir ya. Kita nih tidak usah beli apa ya. Sebab yang terbaik diberi orang. Yang beli sendiri sudah dalam lah. God grace, glory and good things. Bahasa Indonesia kehadiran. Apa kekayaan kita? Kehadiran Tuhan. Jangan suruh kami berjalan ke tanah yang dijanjikan kalau engkau tidak bersama kami. Aku mengirimkan malaikat bagimu. Musa, jangan. Kalau engkau tidak bersama kami. Karena itu dia datang jadi manusia namanya Immanuel. Allah bersama kita. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Kehadiran. Lalu kemudian kasih karunia. Kemuliaan. Dan kebaikan Tuhan. Ayo bangkit berdiri semua. Haleluya. Your presence. Ayo with. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Naikkan pujian ini. Your presence is heaven to me. Haleluya. Lupakan kiri kanan saudara. Your presence is heaven to me. Oh, your presence melewati lembah air mata, dirubah jadi mata air. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to
Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh hadirlah ya Roh Kudus. You are the spirit of comfort. Hiburkan kami semua. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence. Mari angkat tanganmu. Sikiara bala masyana ramo. Ramaya rama. Mari bersyukur padanya. Oh, angkat tanganmu bersyukur padanya. Ramaya rama. Sikiara baba sira la baba sira la baba sira la baba. Biarlah orang-orang dunia ini mereka melihat the beauty of Jesus, the blessing of the Lord ada dalam hidup saudara dan saya. Biarlah jemaat Tuhan yang ada di sini, Tuhan berikan His beauty, tunjukkan saudara His beloved and His blessings. Buat kami yang sedang melewati lembah air mata, lembah kesukaran, lembah masalah, Engkaulah kekuatan kami. Hadirat-Mu Tuhan adalah segalanya buat kami.